Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadana dengan NIM 5211222006. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dengan mata kuliah Media dan Teknik Pembelajaran Revolusi Industri 4.0 yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Erma Yulia MT dan Bapak Nur Basuki SPD MPD MPDT. Dalam video ini, saya sedikit mengajarkan beberapa langkah-langkah pemeriksaan dan merawat sistem rem tromol sepeda motor sesuai dengan pengalaman saya. Dan sini saya menggunakan model pembelajaran teaching project atau kita sebut dengan PTP. Oke teman-teman, sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Topik dari video ini yaitu memeriksa dan merawat sistem rem tromol sepeda motor. Nah, tujuan pembelajaran, saya harap teman-teman setelah menonton video ini dapat melakukan atau melaksanakan pembongkaran pemasangan rem tromol pada sepeda motor. Yang kedua yaitu mampu merawat dan memeriksa serta mengetahui prinsip kerja rem tromol. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan dan merawat, maka kita harus mengenal apa sih itu fungsi dari rem tromol. Nah, rem tromol ini memiliki fungsi secara umum untuk mengurangi laju kendaraan, sehingga kendaraan dapat menyesuaikan kecepatan yang kita inginkan dan tidak mendatangkan bahaya bagi kita sebagai pengendara. Rem tromol ini biasanya digunakan untuk melakukan pengereman belakang pada sepeda motor. Oke teman-teman, untuk membongkar dan memasang rem tromol, maka kita memerlukan alat yang pertama yaitu ada tang, obeng, kunci T, kunci sok, dan kunci kombinasi atau kunci ring dan pas. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membongkar rem tromol. Untuk teman-teman, simak baik-baik langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu lepaskan mur knalpot dengan kunci 12T dan bukalah baut 14 dengan menggunakan kunci 14 sok. Yang kedua yaitu kendurkan mur pengunci roda dengan kunci 24 sok. Selanjutnya yaitu lepaskan besi penahan knalpot. Lalu kendurkan setelan rem dengan kunci 14 sok atau 14 ring. Selanjutnya lepaskan roda, lalu melepas kampas rem dengan obeng. Nah oke teman-teman, selanjutnya saya akan memberi cara untuk memeriksa dan merawat sistem rem. Nah yang pertama yaitu kita lihat dulu apakah sepatu rem sudah termakan atau belum dan masih tebal atau belum. Nah kita lihat dudukan kampas rem dan tromol apakah bersih atau kotor. Nah dalam video ini kita lihat bahwasannya kotor. Nah maka yang harus dilakukan yaitu membersihkannya dengan menggunakan air sabun. Untuk kampas rem sendiri tidak dibersihkan menggunakan air sabun, melainkan dengan cara mengamplasnya sedikit apabila kampas rem masih dalam kondisi tebal. Nah jika kondisi kampas rem menipis, maka sebaiknya perlu pergantian kampas rem yang baru. Oke baik teman-teman, di sini selanjutnya saya akan memberikan langkah-langkah pemasangan rem tromol pada sepeda motor Matic. Yang pertama yaitu kita pasang pegas atau pir pada kampas rem. Selanjutnya kita pasang kampas rem kepada dudukan kampas rem dengan menggunakan obeng.
Nah, selanjutnya kita pasang roda. Setelah itu kita pasang dudukan knalpot. Nah, selanjutnya kita kencangkan mur pengunci roda menggunakan kunci 24 shock. Nah, setelah itu setel rem sesuai keinginan menggunakan kunci 14 shock atau 14 ring. Berikutnya yaitu kita pasang kembali knalpot. Nah, di sini saya mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya tentang pentingnya merawat sistem rem tromol, karena rem adalah salah satu komponen paling krusial dalam menjaga keselamatan pengendara. Rem yang tidak berfungsi dengan baik dapat mengakibatkan kecelakaan serius. Nah, pemeriksaan dan perawatan rutin dapat membantu mencegah kegagalan rem yang tidak terduga. Dan juga dengan merawat rem tromol secara teratur, Anda dapat memperpanjang umur pakai komponen rem seperti kampas rem dan komponen-komponen lainnya yang dapat mengurangi biaya perawatan. Video yang telah saya jelaskan tadi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa sih penyebab terjadinya rem terasa macet, dan apa sih penyebab rem jika direm berbunyi berdecit, dan satu lagi yaitu mengapa komponen sistem rem tromol harus selalu diperiksa kebersihannya. Untuk jawabannya bisa dicantumkan di kolom komentar untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, itulah yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman semuanya dapat mempraktekkan apa yang telah saya tutorialkan. Dan untuk info lebih lanjutnya tentang mengenai sistem rem tromol pada sepeda motor, Anda dapat lihat di link yang saya cantumkan atau sumber bahan yang saya cantumkan. Nah, untuk mengakhiri materi ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.